Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ibu banggakan, apa kabar kalian hari ini? Ketemu lagi dengan saya. Insya Allah nanti kita belajar di bab 7, belajar mengenai Al-Quran, Quran surat Az-Zumar, An-Najm, dan Quran surat Al-Imran. Untuk tajwidnya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dulu dengan umur kitab dan doa mau belajar. Liridallahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, untuk kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu 4.1.1 membaca Quran surat Az-Zumar ayat 53, Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42 dan Quran surat Al-Imran ayat 159 dengan tartil. 4.1.2 menunjukkan hafalan Quran surat Az-Zumar ayat 53, Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42, Quran surat Al-Imran ayat 159 serta hadis terkait dengan lancar. 4.1.3 menyajikan keterkaitan optimis, ikhtiar dan tawakal dengan pesan Quran surat Az-Zumar ayat 53, Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42 dan Quran surat Al-Imran ayat 159. Baik, apa itu ilmu tajwid? Pentingkah ilmu tajwid? Manfaat mempelajari tajwid apa? Ilmu tajwid yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membunyikan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran maupun bukan. Bisa dipahami? Selanjutnya, untuk menghindari kesalahan dalam proses belajar, hukum tajwid lengkap juga dapat membenarkan arti. Al-Quran ialah kitab yang paling mulia dibandingkan dengan kitab lainnya. Jadi, manfaat mempelajari tajwid ini yaitu bisa menghindari kesalahan dalam proses belajar hukum tajwid. Oleh karena itu, belajar ilmu tajwid itu sangatlah penting. Baik, kita akan belajar qalqalah. Hukum bacaan qalqalah menurut bahasa berarti memantul. Adapun menurut istilah, qalqalah adalah memantulkan bunyi huruf yang bertanda baca sukun atau karena terdapat tanda waqaf. Hukum qalqalah itu ada 5. Huruf qalqalah ada 5, yaitu baju di toko ya kalau disingkat itu. Ada qaf, ta, ba, jim, dal. Kelima huruf tersebut ini biasanya dirangkai begini ya. Qotbu jadin. Tapi untuk lebih mudahnya kita singkat baju di toko. Qalqalah sendiri dibedakan jadi 2 yaitu sugro dan kubro. Ini sudah ya, kita di kelas 8 sudah belajar, jadi kita ini mengulang kembali. Ini artinya ya, ini tadi kita baca. Artinya qalqalah dibagi jadi 2 yaitu sugro dan kubro. Ingat ya, sugro dan kubro. Jika harokatnya sukun asli disebut qalqalah sugro. Tapi kalau harokatnya itu sukun karena diwakofkan, wakaf itu artinya diberhentikan, berhenti. Berhenti bisa karena
akhir ayat, bisa karena kamu berhenti, kamu wakafkan sendiri, itu disebut qalqalah kubro. Nih, qalqalah itu artinya memantul. Yang termasuk huruf qalqalah ada 5, baju di toko. Ya. Ba, to, qaf, jim, dal. Nih, untuk lebih mudahnya bisa disingkat baju di toko. Ba, jim, dal, to, dan qaf. Atau bisa juga batok jadi. Nih contoh ya, ini belajar pengucapannya. Mari kita belajar bersama-sama. Abe. Nah, ini baknya sukun asli, ini berarti sugro ya. Abe, jube, hube, ibe, kabe, aje, huje, aje, kaje, ade. Jadi seperti ada pantulan, seperti kalau bola itu dilempar ke tembok, dia balik lagi begitu. Balik, jadinya seperti balik, bukan tapi aja, seperti memantul. Huje, ije, kaje, ade, hude, ide, kade, atau kuto, itu, kato, aku, huku, iku, kaku. Bisa dipahami? Sebutkan kembali huruf qalqalah. Baju di toko ya. Jadi kalau kalian membaca Al-Quran dan menemukan huruf-huruf ba, jim, dal, to, qaf ini ada sukunnya, asli sukun, berarti dia qalqalah sugro. Tapi kalau sukunnya itu matinya itu kamu wakafkan, karena wakaf berarti tandanya itu bukan tanda sukun ya, itu berarti qalqalah kubro. Yuk kita perhatikan dan kita temukan huruf qalqalah di bawah ini. Coba yuk kita lihat. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Coba dilihat, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Mana yang ada huruf qalqalah? Bisa kita lihat di sini. Qadri, dal. Dalnya itu ada tanda sukun, berarti dia asli ada huruf sukun atau asli dia mati. Ini berarti qalqalah sugro. Coba yang nomor 2, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, di sini ada 2 ya. Coba kita lihat ini. Iqra, ini tanda sukunnya asli, tanda matinya asli. Jadi ini qalqalah sugro, iqra-nya. Kemudian kholaqo ini kholaqo, qafnya matinya kita wakafkan. Iqra bismi rabbikal ladzi kholaqo. Kholaqo, koknya kita matikan, jadinya kita wakafkan. Ya, kita wakafkan kholaqo. Jadi ini qalqalah kubro. Falahum ajrun ghairu mamnun. Falahum ajrun, kita lihat di sini jimnya itu sukun ya tandanya, berarti dia sugro. Bisa dipahami? Baik, untuk pembagian qalqalah ini ada sugro itu qalqalah kecil dan qalqalah kubro itu besar. Nih, qalqalah sugro yaitu bunyi huruf qalqalahnya itu matinya asli. Tadi yang seperti Ibu sampaikan, itu ada huruf, ada tanda sukunnya di atas huruf qalqalahnya. Tapi kalau kubro itu huruf qalqalah matinya itu karena diwakafkan. Diwakafkan itu karena kamu berhenti, kalian bacanya itu berhenti. Bisa karena akhir ayat, bisa karena memang kalian berhentikan, begitu ya. Baik, ini kita lihat yuk.
Qalqalah sugro, ini alam naj'alil ardi mihada. Coba dilihat ini jimnya sukun, ada tanda sukunnya. Jelas ini sugro. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqu qafnya ini ada tanda sukun. Dia sugro. Alam nasroh laka sodrok. Ya. Ini sugro sodrok. Ini dalnya ini karena ada tanda sukunnya ya. Ini jadinya qalqalah sugro. Al-falaqi, ini sebelahnya ini ada tanda akhir ayat. Ini akhir ayat. Jadi bacanya bukan al-falaqi tapi al-falaqu ya. Matinya kita wakafkan, kita berhentikan. Jadi tanda bacanya itu tidak tanda sukun. Bisa dilihat al-falaqi, tapi kalau kita baca di Al-Qur'an itu al-falaqu. Nah, ini kubro, kasab. Tulisannya kasaba, tapi kita bacanya kasab. Al-ma'arij. Ya, ini tandanya kasroh. Masad. Nih. Juga kasroh. Muhitu, muhitun. Kita matikan jadi muhitu. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi kalau sugro itu tanda bacanya itu sukun, ada tanda sukun. Tapi kalau kubro, huruf qalqalah nanti yang kalian ketemu itu tidak bertanda baca sukun. Jadi selain sukun ada kasroh, bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhammah tanwin, bisa kasroh tanwin dan sebagainya. Kesimpulan nih, qalqalah itu dibagi dua, sugro, qalqalah kecil, kubro, qalqalah besar. Qalqalah sugro itu huruf qalqalahnya itu mati asli, ada tanda baca sukunnya, ada tanda baca matinya. Kalau kubro itu matinya karena dimatikan pada waqaf. Nih, yuk latihan satu. Ya, ini hanya untuk latihan aja kalian. Bisa kalian lihat, bisa kalian teliti mana-mana huruf qalqalahnya dan disebutkan ini qalqalah apa begitu. Qur'anun khairun abqo. Di sini tidak ada ya huruf qalqalahnya. Yang ini juga tidak ada. Abqo, ini ada, baknya itu sukun jadi qalqalah sugro. Adnin, ya ini juga sugro. Yakhsha, ini tidak ada. Faslun, ini juga tidak ada. Sutihat, tidak ada. Asron, tidak ada. Ta'rifu, tidak ada. Winwanun, juga tidak ada. Minkum, tidak ada huruf qalqalahnya. Bacaan qalqalahnya tidak ada. Tajhar, ada enggak di sini? Ada. Ini ada jim sukun. Ini berarti sugro. Bunyanun, tidak ada. Tazkiroh, tidak ada juga. Aidihim, tidak ada huruf qalqalahnya. Yubdi'u, yubdi'u, tidak ada huruf qalqalahnya. Ada enggak ini? Ada nih, ba sukun. Jadi ini sugro. Tajri, ini juga ada huruf qalqalah dan ini sukun, berarti sugro. Madrokin, nah ini ada tanda, ada huruf qalqalah tapi tanda bacanya kasroh tanwin, ini berarti kubro. Min alaqin, ya ini juga kubro, huruf qalqalahnya ini tanda bacanya selain sukun, kubro. Min ju', ini tidak ada huruf qalqalahnya, tidak ada bacaan qalqalahnya. Shinwanun juga tidak ada. Man amana tidak ada. Azka tidak ada juga. Zakatan tidak ada juga. Zatslu tidak ada. Farghob, ini tidak ada tanda bacanya ya, jadi tapi ini di akhir ayat ini jadinya besar, ini qalqalah kubro. Fashbir tidak ada juga huruf qalqalahnya. Afwajan
Ini khusus yang fathah tanwin ini bukan qalqalah, karena dia kalau diwakafkan ini bunyinya afwaja. Jadi bukan bacaan qalqalah ya. Yathakuna tidak ada huruf qalqalahnya. Ya'lamuna juga tidak ada. Ya'maluna ini juga tidak ada. Iqra ini jelas ini qalqalah sugro, ada qaf sukun. Ahdina tidak ada. Warham juga tidak ada. Wal ashri ada enggak di sini huruf qalqalahnya? Tidak ada. Ya, latihan keduanya, coba kalian temukan ada berapa huruf qalqalah pada Quran surat Az-Zumar di bawah ini. Mari kita sama-sama cari. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Coba kita cari ada berapa huruf qalqalahnya di sini. Nih, qul ya ibadiyalladzina asrafu tidak ada, ala anfusihim tidak ada, la taqnatu. Nah, ini ada qaf sukun. Ini qalqalah sugro min rahmatillah. Innallaha yaghfiru tidak ada. Dzunuba jami'a tidak ada juga. Tapi ini ada huruf ba. Ba-nya fathah. Ini bisa disebut qalqalah kubro. Innallaha yaghfiru dzunub. Misalkan kalian berhentikan seperti itu. Ini jadi qalqalah kubro. Ya. Ini kalian kalau mau mencari ada berapa huruf qalqalahnya, kita cari dulu huruf-huruf qalqalah itu, baju di toko itu. Ba, jim, dal, to, qafnya kita cari. Begitu ya. Innahu wal ghafurur rahim. Ini juga tidak ada huruf qalqalahnya. Jadi tadi ada 2. Baik, untuk selanjutnya kita akan belajar hukum ro. Hukum ro itu adalah bagian dalam ilmu tajwid, yaitu bagaimana cara membaca huruf ro. Hukum ro terbagi jadi 3, yaitu tafhim. Tafhim itu tebal, tarki tipis. Yang ketiga, tafhim tarki, jawazul wajahin. Yang pertama yaitu tafhim, tebal. Apabila huruf ro itu harokatnya fathah atau domah. Ini kalian kalau ketemu di Al-Quran ketika membaca, ada ro-nya fathah, ada ro-nya kasroh, berarti dia ro tafhim atau ro tebal. Wadinat di robbiha wahqot balilladzina kafaru yukadzibun. Ini ya, bisa kita lihat. Ini dikasih tanda, ini ada ro fathah, ada ro doma, ini namanya ro tafkhim. Diingat, tebal. Ada juga mati sesudah bunyi vokal A, fathah atau U. Jadi ro-nya itu mati atau ada tanda sukunnya setelah fathah atau doma. Ya, coba bisa kita lihat di sini. Wa idzal ardu muddat. Ro-nya sukun, iya betul. Sebelumnya ada fathah, iya ini betul. Wa idzal ardu muddat. Nih, ini bacaan ro tafhim. Bal huwa Qur'anum majidun. Benar, ini ada ro sukun, tapi sebelumnya domah. Ya, bisa kita lihat. Bisa fathah, bisa domah. Itu ro tafhim. Ada lagi ini mati sesudah bunyi vokal I kasroh, dan setelahnya itu bertemu huruf isti'la. Isti'la itu huruf-huruf itu yang dibaca mencucu ya. Qaf, to, do, sod, dot, ghoin. Nah, itu termasuk bacaan yang kho. Ini ya, kho, sol, dot, ghoin, to, qaf, zo. Ini bacaan, ini huruf isti'la. Contoh ini coba dilihat.
Nih ya, bisa dilihat ini ro sukunnya. Sebelumnya ini ada harokat kasroh, firqotun, firqotun, firqotun. Sebelum sukun kasroh. Tapi setelah sukun ini huruf isti'la ini. Isti'la baca huruf yang dibaca mencucu ya, isti'la itu. Mirsodun. Ini juga mir setelah ro sukun huruf isti'la mirsodun. Qurtasun. Maaf, qirtasun. Kasroh sebelum ro sukun kasroh, setelahnya itu huruf isti'la. Bisa dipahami sampai di sini? Ada lagi nih, mati sesudah bunyi vokal i tidak asli, yaitu yang terdapat pada hamzah wasol pada kata perintah atau wasol, karena itu hilang diabaikan pada saat membaca, tidak berhenti melainkan diteruskan atau wasol. Contoh ya, warzuqna, amir tabu. Nih, hamzah wasol itu ini ada hamzah wasol alif ini ya. Walladzir tadha. Jadi sebelum ro sukun itu ini kasroh, terdapat alif, terdapat hamzah wasolnya di sini nih. Bisa dilihat ya, ini ya hamzah wasol nih. Kasroh tapi setelahnya itu ada hamzah wasol. Nah, ini bacanya tidak berhenti tapi diteruskan. Walladzir tadha, bukan waladzi, tapi walladzir tadha. Bukan ami tapi amir tabu. Ini hamzah wasolnya. Selanjutnya yaitu ro tarki atau ro tipis. Nih, dilihat ya, berbaris kasroh. Contoh, rizqon. Rizqon. Arina. Nih, ro-nya ini kasroh. Ya, ini berarti tipis. Contohnya waturi, sinina, waturi, rinya kasroh, berarti dia tarki. Mati sesudah bunyi vokal i kasroh asli dan berikutnya tidak bertemu huruf isti'la. Kalau yang bertemu huruf isti'la tadi tafkhim, tebal. Kalau yang tidak bertemu huruf isti'la itu ro tarki, tipis. Syirdihi, miryatun, ya, ro-nya tipis, syirdihi, miryatun. Ini ro tipis, bisa dipahami ya. Terus ini membaca berhenti pada suatu kata sehingga huruf pada akhir kata itu dimatikan atau kebetulan memang mati dan sebelum berhenti ada bunyi vokal i. Ada bunyi vokal i. Tandanya itu kasroh, maksudnya begitu. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Khabiru. Nih. Ro-nya ini karena dimatikan ya, membaca berhenti pada suatu kata sehingga huruf pada akhir kata itu dimatikan atau kebetulan memang mati dan sebelum berhenti itu ada bunyi vokal i. Coba dilihat di sini. Ini huruf vokalnya kasroh sebelum mati, ini kasroh. Berarti dia tarki, tipis. Wahwal hakimul khabir. Bisa dipahami? Karena mati ya ro-nya di sini. Baik, kita lanjut. Selanjutnya yaitu ro tafkhim tarki.
apabila ro sukun itu didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Nih. Dan sesudah ro terdapat salah satu huruf isti'la yang harokatnya kasroh atau kasroh tanwin. Min ardihi. Nih, sebelum ro sukun itu kasroh nih di sini. Dan sesudahnya itu huruf isti'la. Dia tafhim tarki. Kalau pengen jelas, kalian bisa membuat kesimpulan sendiri. Kalian bisa mencatat sendiri. Yuk kita praktek hukum ro di Quran surat Al-Imran ayat 159. Coba kalian nanti cari di sini hukum ro-nya itu termasuk tafhim tarki atau tafhim tarki. Fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta fadhan walidal qalbi la nufadhu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri faida wazamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ada enggak di sini ro-nya? Nih ada huruf ro, nih ro fathah. Kita cari lagi, coba. Ini juga ada ro sukun di sini, sebelumnya kasroh. Ini ada ro sukun juga, sebelumnya kasroh. Ya, ada dua ya. Coba nanti kalian itu sebutkan. Untuk latihan kalian sendiri aja. Sebutkan itu termasuk ro tafhim tarki atau tafhim tarki. Ini tadi. Ini ada satu. Mana lagi nih? Ini 2, 3. Ada 3. Ya, kita lanjut. Jadi bisa kita simpulkan ya. Hukum ro itu dibagi 3, tafhim tarki, tafhim tarki. Itu tebal, tafhim tebal, ro tebal. Tarki itu tipis, maaf ini belum ditulis. Tarki itu tipis dan tafhim atau tarki boleh tebal atau tipis. Ya, ini ya keluar nih. Tipis ya, tarki itu ro tipis. Ya, ini juga latihan lagi. Kalian nanti bisa menyebutkan ini ro apa. Warna mariku masfufah. Ini ro-nya kasroh, ini ro apa. Balil ladzina kafaru, ro-nya domah, itu ro apa. Bisa kalian lihat. Idju'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan. Ini sebelumnya ini ada hamzah ya. Coba kalian nanti lihat, ada hamzah wasolnya di sini, itu termasuk ro apa. Ini juga ada ro fathah. Ini ada ro sukun sebelumnya fathah ini. Nanti bisa kalian cari tadi yang seperti yang ibu jelaskan. Wa fir'auna til au tadi. Nih ada ro sukun sebelumnya kasroh. Itu termasuk tafkhim atau tarki. Bal huwa Qur'anum majidun. Nih ro-nya sukun sebelumnya ada dhammah. Nanti bisa kalian lihat di penjelasan sebelumnya. Ini untuk latihan kalian sendiri. Kalian cari ini termasuk ro apa. Itu ya. Baik, untuk tugas kalian tadi tugas mandiri aja, ini tugas mandiri. Tulis kembali ayat-ayat yang ada di buku paket PAI itu halaman 137 dan 138. Itu ada Quran surat Az-Zumar, ada An-Najm dan Al-Imran. Dan carilah itu di situ huruf bacaan qalqalah dan ro-nya. Dan hukum ro-nya itu termasuk ro apa. Kalian kasih garis ya.
Misalkan yang kolkolah kamu kasih garis biru begitu, bisa. Yang roknya kamu kasih garis hijau, boleh, bebas. Ini untuk kalian tugas mandiri aja. Terima kasih. Untuk pembelajaran kali ini saya akhiri sampai di sini. Kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan nanti di grup. Video akhiri, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.